Dia bernama Gaomin, seorang perawat. Dia pernah bekerja di sebuah panti jompo. Ketika dia berada di sana, angka kematian di panti jompo itu sangat tinggi. Di mana wanita ini sekarang? Halo. Oke, lanjutkan. Rekan kerja membalas bahwa Gaomin sudah menghilang tahun lalu. Waktunya cocok dengan kejadian yang menimpa istriku. Dan laporan analisis farmakologi sudah keluar. Tebakanmu benar. Di dalam tubuh kakak ipar memang ditemukan barbiturat. Dan morfin. Morfin. Emma Faye. Apa yang terjadi di rumah ini sebelumnya? Kamu masuk kamarku untuk apa? Tidak ada apa-apa. Bantu membereskan kamarmu. Kamu pergi ke rumah sakit hari ini, dokter bilang tidak apa-apa kan? Aku memasak sup untukmu. Tunggu. Aku ada sesuatu yang ingin tanyakan. Apa itu? Aku menemukan bungkusan ini di dapur. Apa ini? Apa ini? Apakah ini milik Shinji? Aku lihat. Kamu selalu memasak sup untukku, tapi tubuhku semakin buruk. Apa yang kamu berikan padaku? Kamu tidak bilang aku akan bawa untuk diperiksa. Rensi, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Biarkan aku lihat apa ini. Kamu mengambil cincinku. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Lepaskan aku, kembalikan ini padaku. Lepaskan aku, lepaskan ini. Lepaskan ini, lepaskan aku. Kamu kembalikan ini padaku. Kamu pergi dulu. Kembalikan ini padaku. Kamu ingin tahu apa ini? Makan daging, makan daging. Gaomin, kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Rensi. Kamu bagaimana cincinku? Gaomin, kamu berhenti. Gaomin. Mengapa kamu mencuri barang Rensi? Kembalikan padanya. Dia hampir mati, kita sudah merawatnya begitu lama. Barang-barang ini seharusnya menjadi milik kita. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku melakukan hal yang baik, aku membantunya. Kamu juga melihat betapa dia menderita. Aku pernah melakukannya sebelumnya. Orang tua itu sakit dan hampir mati. Mati juga, tidak ada yang curiga. Apa yang kamu lakukan adalah pembunuhan. Aku benar-benar ingin membantu mereka. Uang ini aku berikan padamu. Tidak perlu cincin-cincinnya, kembalikan padamu. Aku kembalikan ke Rensi. Mati saja. Gaomin. Rensi, kamu bagaimana? Rensi, kamu bagaimana? Cincinku mana? Aku tidak mendapatkannya. Aku bantu kamu masuk untuk istirahat. Kamu bertahan. Bertahan saat kamu sembuh. Aku akan membawamu menemui suamimu baik. Tidak ada waktu lagi. Aku benar-benar sakit dan tidak nyaman. Jangan takut, aku akan membantumu bertahan sebentar. Segera tidak akan sakit lagi.
Mama? Kamu memikirkan apa? Langking, bisakah kamu memegang tanganku? Mama, tanganmu dingin sekali. Apa kamu khawatir? Bagaimana kalau aku menemani kamu ke Malaysia? Langking? Jika aku katakan padamu aku pernah membunuh seseorang, apa kamu akan sangat takut padaku? Mama, jangan berpikir macam-macam. Mayong, bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh. Aku benar-benar membunuh seseorang. Kamu tahu tidak, setiap hari aku bersamamu. Aku sangat takut. Aku tidak tahu kapan aku akan gila. Kapan aku akan menyakitimu. Mama, aku tahu kamu punya halusinasi. Mendengar suara-suara, tapi tidak apa-apa, aku akan membawamu ke dokter. Tidak apa-apa, aku tidak mau, aku tidak mau. Lihat begitu banyak dokter, keadaan semakin buruk. Aku menyakiti 3 kakakmu. Sekarang aku hanya punya kamu seorang. Dia akan bangun, dia akan baik-baik saja. Dia tidak akan memaafkanku, dia pasti tidak akan. Kecuali aku kembali ke Malaysia, tidak akan pernah kembali. Mungkin dia baru mau bangun. Mama, jangan pergi lagi. Jangan tinggalkan kami lagi, aku seharusnya tidak. Kenapa aku harus kembali menyakiti orang dan diri sendiri? Aku seharusnya tetap tinggal di Malaysia. Semua ini tidak akan terjadi. Jangan pergi, aku sudah besar. Kali ini giliranku melindungimu. Handuk kecil ini saat aku sakit. Tidak berani melihat orang lain. Kamu mencuci bersih setiap hari untukku. Aku merasa tenang melihatnya. Sekarang giliranmu berhalusinasi, kamu memegangnya. Seperti aku di sampingmu melindungimu. Kamu tidak akan takut lagi. Temani aku ke Malaysia. Baik, aku akan minta izin sekolah. Aku mau ke kamar mandi. Mona, lama tidak bertemu. Mainan ini mainan. Kamu tidak ingat aku Gaomin. Kamu mau apa? Kamu menggangguku selama lebih dari 20 tahun. Semua halusinasiku. Kamu tidak perlu takut padaku. Hubungan kita selalu baik. Jangan panggil aku dengan nama itu. Kenapa? Nama itu aku yang minta suamimu berikan padamu. Mona, tidak enak didengar. Kamu di Malaysia hamil besar dan melahirkan anak perempuan. Orang-orang menganggapmu memalukan dan mengusirmu. Kamu datang ke Hong Kong. Aku yang merawatmu dan anakmu. Tapi kamu merayu suamiku. Suamimu yang merayuku. Tapi kita bertemu lagi di Malaysia. Aku sudah menjelaskan padamu. Kita tinggal bersama dan merawat Rensi. Tidak, kamu sakit jiwa. Aku tidak menyembunyikan apapun padamu. Aku tidak memberitahu Rensi. Kamu yang menginginkan uangnya. Kamu yang mencoba meracuninya dengan racun lambat. Kamu yang melakukannya. Kamu tidak sakit, tidak. Dulu kamu tidak mau menemui dokter Lu, aku minum obat. Penyakitmu tidak sembuh, aku sudah sembuh, masih ada. Aku tidak apa-apa, yang ingin mengambil barang Rensi adalah kamu. Kamu yang ingin menyakitinya. Itu sup yang kamu kasih ke dia, bukan aku. Aku sudah sembuh kok. Ini cuma untuk cincin ini. Bukan, aku tidak. Kamu meracuni Rensi, kamu tidak ingat? Aku tidak, aku bukan. Kamu sakit, kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu lakukan. Kamu sama sekali tidak bisa mengendalikan dirimu. Kamu tidak hanya membunuhku. Kamu juga membunuh Rensi, kamu tidak ingat? Kamu sudah tidak bisa disembuhkan. Untuk apa masih hidup? Jiang, tolong carikan seseorang. Namanya Gaomin, dia orang Malaysia. Parker menemukan dia sudah datang ke Hong Kong. Dia tidak hanya terlibat dalam kasus istriku. Dia juga terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan di panti jompo Malaysia. Detailnya Parker akan kirim ke kamu, terima kasih. Halo Tuan, mau potong bagaimana? Oh maaf, oh. Bisa aku minta dia potong? Oh tidak masalah. Tunggu sebentar. Halo Tuan, pertama kali bertemu. Mau potong bagaimana? Tanganmu cocok dengan kepalaku. Benarkah? Aku percaya takdir, serahkan padamu.
Baiklah Saka makin masakin nyonya. Pernah dengar baba nyonya? tidak pernah dengar channel. Ais Siriau. Malaysia. Kamu dari sana. Tapi kulitmu sangat putih. Tidak seperti itu, matahari di sana kan besar dan panas. Kalau tidak keluar rumah, ya tidak akan hitam hehe. Gan beruna glin beruna balon dolar. Mobile salah magung da gilak. Dido da solong hangar da lindalinga. Dido soala dia ngomong apa? Bahasa Malaysia dulu aku pernah kerja di sana itu puisi cinta. Dia diam-diam keluar dari rumah sakit untuk potong rambut. Dan juga menggoda perempuan, jangan-jangan Jing Feng. Jing Feng tidak mungkin tahu sebanyak itu. Jangan-jangan Suji atau mereka menyatu. Bukan, ini bukan menyatu. Orang ini bisa bicara bahasa Malaysia dengan lancar. Tidak seperti Gebanggan Suji dan Jing Feng. Dari sikap dan perilakunya, kurasa dia sudah cukup berumur dan suka menggoda perempuan. Sangat berwibawa dan sangat memperhatikan penampilan. Kurasa ini adalah kepribadian yang muncul dari Maigang. Kepribadian baru, apakah kepribadian sebelumnya akan hilang? Disosiasi kepribadian itu rumit. Saat ini, aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Sejak lama kenal kamu bisa memanggilku Michael. Michael. Aku ingat Mike bilang dia sangat merindukan Michael. Michael adalah nama ayahnya. Jadi sekarang dia berubah menjadi ayahnya. Seharusnya begitu. Dia mengembangkan kepribadian yang mirip ayahnya. Apakah Mona bisa jadi kakak Sin? Telepon Langking, tanya ya Mama. Aku mau angkat telepon dulu, aku mau angkat telepon, tidak apa-apa. Halo? Kakakku sudah bangun tapi bukan kakakku. Apa maksudnya? Dokter bilang Men mengembangkan kepribadian baru. Namanya Michael. Sangat mungkin kepribadian yang mirip ayahmu. Bisakah kamu datang dan berbicara dengannya? Tapi kondisi Mama sekarang sangat buruk. Aku tidak berani meninggalkannya. Mama. Xiaoro tidak mau main lagi. Bibi Sin sangat lelah. Ayo biar Bibi Sin peluk ya. Bibi Sin sangat sayang padamu. Kamu juga tidak mau dipeluk Bibi Sin. Kamu yang membunuhku? Jangan kira ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak ada hubungannya denganku. Yang membunuhmu adalah Weruijie. Kamu berjanji akan membantu mengambil cincin itu untukku. Cincin itu ada padamu, kenapa tidak dikembalikan padaku? Aku tidak pernah mengambilnya, kembalikan padaku, benar-benar tidak ada padaku. Kalau tidak percaya, lihatlah. Kenapa bisa begitu? Mau mengelak lagi? Apakah kamu iri padaku, ingin mengambil barangku jadi membunuhku? Tidak, aku kembalikan padamu. Jarum itu kamu yang suntik padaku. Sekarang polisi sedang mencarimu, kamu tidak bisa lari. Yang Big Sin tidak seperti ini. Dokter Pan, kamu datang, tolong aku. Tolong aku, tolong Yang Big Sin. Penyakitmu tidak ada obatnya. Mati saja kamu, mati bisa menebus dosa. Pergi, mati saja kamu. Lebih baik aku mati ya. Lebih baik aku mati. Ya aku? Aku? Kamu mencuri cincinnya. Dan menyuntiknya. Kamu akan dapat balasan. Ada balasannya. Kalau aku mati, Langking gimana? Men gimana? Mereka semua sudah pergi.
Tiga-tiganya sudah pergi. Hidupku buat apa lagi? Aku sangat rindu Langking. Hei Wan Qian, bawa Men ke sini dulu. Entah Men atau Michael, bawa dia ke sini dulu. Ibuku sekarang di atap sangat berbahaya. Nyonya pasti sudah lelah. Turun dulu minum air lalu ngobrol pelan-pelan, ada yang kamu butuhkan. Kami pasti bisa bantu kamu. Kamu naik mobil istirahat dulu, jangan seperti ini. Pak, biarkan aku coba sekali lagi, aku pasti bisa membujuk ibuku turun. Negosiator tidak menyarankan kamu naik lagi. Yang Bixin sekarang bahkan tidak mengenalmu, kamu naik, hanya akan memancingnya. Tolong. Dr. Mei bilang masalah yang Bixin berasal dari Men. Hanya Men yang bisa menyelesaikannya, dia akan segera sampai. Kamu istirahat dulu. Haha kakak. Kamu masih muda sekali. Panggil aku kakak, aku bisa jadi ayahmu loh. Michael, pakai topimu. Aku baru pakai pomade, lihat aku ganteng gak? Hei, tadi kamu bilang apa kepribadian ganda, aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Intinya kamu hanya perlu ingat namamu Matt. 14 tahun sekarang, wanita di atas itu ibumu. Wanita APA. Cantik nggak namanya yang Bixin, kamu panggil dia ibu saja. Yang Bixin kenapa ingin bunuh diri? Naik dulu ayo. Michael mungkin akar masalah psikologis yang Bixin. Kalau mereka bertemu mungkin akan memancing yang Bixin. Tapi aku percaya, hanya yang Bixin yang bisa memanggil Men keluar. Dia muncul, ada kesempatan menyelamatkan ibunya. Dengan kata lain, hanya yang Bixin yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu. Mama, tolong turun ya Mama. Mama. Mama, ini aku Men. Tolong turun ya. Men sudah pergi. Bukan aku, benar-benar Men, tolong turun. Ayo main basket sama aku, ayo makan burger ya. Tolong turun ya. Ah, Maaf ya. Mama bahkan tidak tahu kalau orang di foto itu bukan kamu. Maaf, tidak apa-apa. aku juga sering bohong, aku juga nakal. Kita seri satu-satu, tolong turun ya. Jangan marah lagi padaku, jangan marah. Tolong jaga Langking baik-baik. Apa katamu? Jaga Langsheng? Apa katamu? Mama, jangan Mama. Aku Jing Feng, maaf. Jing Feng. Aku dan Suji tidak keluar, karena takut Men terus tertidur. Tolong turun. Kamu kembali. Ya. Hidupku sangat menyakitkan. Biarkan aku mati, aku sudah membunuh banyak orang. Aku membunuh Emma Yong, membunuh Gao Min, membunuh Renzi. Aku pasti akan mendapat balasan. Biarkan aku mati. Aku sudah senang bisa bertemu kalian. Tapi aku senang. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku sangat menderita. Zuji, keluarlah dan selamatkan Mama. Mama, jangan. Aku Suji, Mama, jangan. Kamu harus banyak minum sup. Kalau kamu tidak masak, aku minum apa? Aku sangat menderita. Yang Bixin, Mama, jangan bodoh, kamu tidak membunuh siapa-siapa. Gao Min belum mati. Lihat. Ah, dia datang lagi. Dia datang lagi, biarkan aku mati. Dia bukan halusinasi, dia benar-benar Gao Min.
Yang Bixin kamu mencuri cincin Rensi, membunuhnya dan mendorongku ke laut, bawa dia pergi. Polisi akan menangkapmu. Bawa dia pergi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Yang Bixin. Gao Min adalah dalang sebenarnya di balik beberapa kasus pembunuhan di panti jompo. Dia menggunakan metode yang sama untuk meracuni Rensi, lalu menyalahkanmu. Kami sudah memeriksa sistem CCTV di restoran, dan melihat Gao Min mengikutimu ke kamar mandi. Kami curiga dia meletakkan cincin itu di tasmu saat itu. Apakah ini benar, anakku? Ah, mama. Sudah tidak apa, aku sangat dekat tidak apa tidak. Suara di kepalaku adalah suara stereo, tidak hanya dari satu arah yang kamu dengar, bukan halusinasi. Orang di depanmu ini nyata. Kita semua melihat Yang Bixin. Kami memeriksa tulang Rensi. Selain barbiturat dalam jumlah besar, ada juga sedikit morfin. Mungkin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kamu ingin menyelamatkan Rensi, ya? Tahan dulu. Tahan sampai kamu sembuh. Aku akan membawamu menemui suamimu, ya. Sudah terlambat. Sangat sakit dan tidak nyaman. Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Tidak usah. Aku tidak bisa lagi. Aku mohon. Tolong bantu aku. Aku akan memberimu suntikan morfin, ya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu pikir kamu yang membunuh Gao Min? Takut polisi akan menangkapmu. Takut tidak bisa melihat dua anakmu lagi. Jadi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu kamu sudah berusaha, aku tidak menyalahkanmu. Suamiku juga tidak akan menyalahkanmu. Kamu sudah berusaha. Rensi tidak akan menyalahkanmu. Aku juga tidak akan menyalahkanmu, Mama. Kamu tidak membunuh siapapun. Zhuji sudah kembali, Jing Feng sudah kembali. Men juga sudah kembali. Kamu tidak membunuh sama seperti dulu. Kita tidak berubah. Rensi sangat khawatir padanya. Terima kasih.